Data terakhir untuk meyakinkan kita, Indonesia hari ini penduduk muslim cuma 78% muslim. Dulu kan 90% mulai Indonesia merdeka. Aceh 99%. Data tahun 2010 muslim di Aceh itu 98%. Jadi pertanyaan, apakah Islam tidak menikah? Ada. Beranak? Ada. Itu pun jadi satu masalah. Maya urung bangai hendak tengah terbangun. Ya urung carang, ya Allah. Itu orang pengun yang bisa bawa masalah. Ya. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang ustadz asli orang Aceh yang menjelaskan kok bisa orang Aceh menurun agama Islamnya. Ya walaupun tidak banyak sahabat ya, tetapi kita lihat Bapak Ustadz ini menyerupai karena memang terjadi penurunan katanya gitu ya. Ya itulah saudara kita sebelah ini, mereka selalu itu melihat survei apakah umat kita menurun apa bertambah, itu terus yang mereka cek gitu ya. Banyak ulama yang begitu sebenarnya sahabat. Yuk kita tonton dulu videonya sahabat. Jadi setelah Rasul tidak ada, tinggallah para sahabat. Tentu perbedaan-perbedaan ini muncul. Setelah sahabat tidak ada, tinggal tabi'in. Periode tabi'in juga muncul perselisihan pendapat. Kemudian lahir tabi'in. Setelah habis masa tabi'in, lahir namanya ulama mutakaddimin yang disebut kaum salaf. Setelah kaum salaf tiada, zamannya habis, muncullah zaman mutaakhirin yang disebut dengan zaman khalaf. Di akhir zaman inilah banyak muncul aliran-aliran yang agama semakin jauh di benak manusia karena tantangan hidup semakin tinggi, nafsu semakin terbebaskan. Di antara fasilitas agama, artinya ilmu agama dengan kebutuhan lapangan tidak cocok. Fakta hari ini terjawab. Nabi pun pernah berkata, dengan kemiskinan membawa kepada kekufuran kan. Jadi sehingga miskin itu mempengaruhi kehidupan. Data terakhir untuk meyakinkan kita, Indonesia hari ini penduduk muslim cuma 78% muslim. Dulu kan 90% mulai Indonesia merdeka. Aceh 99%. Data tahun 2010 muslim di Aceh itu 98%. Jadi pertanyaan, apakah Islam tidak menikah? Ada. Beranak? Ada. Lalu 1% itu agama kafir masuk ke kita dari mana? Bisa saja dari mereka sedikit, dari orang kita ditarik ke mereka. Jadi angkanya bertambah. Nah, makanya kita pendidikan di Indonesia rata-rata mana metro SMP wajib belajar 9 tahun. Waduh, SMP kan? Wajib belajar 9 tahun SMP. Nah, coba lihat nanti data kecil.
5 tahun yang lalu kecil se-Aceh, kalau kita buat apa di BPM itu ada pelatihan kecil, ada sekdes, ada kecil, ada bendahara. Itu waktu kita tanya, rata-rata kecil itu paling tinggi SMA, SMP masih banyak, kecuali wilayah-wilayah kota yang sarjana. Tapi kalau wilayah-wilayah lain itu rata-rata paling tinggi SMA, ijazah Pak kecil. Ada yang SMP masih. Lalu ketika kita lihat di dalam dunia pendidikan ini, kadang-kadang di masyarakat memilih itu orang pendidikan rendah lebih jujur ketimbang orang pendidikan tinggi. Itu pun jadi satu masalah. Mia urang bangai hendak doa bangun, nya urang jarang ya Allah. Itu orang pengun yang bisa bawa masalah. Ya. Ya, sahabat yang terkasih ya, kita sudah melihat penjelasan Pak Ustadz ini. Katanya mengapa orang bisa murtad, khususnya orang Aceh, ya karena kemiskinan kata dia ya. Nah, saya sudah dari sana ya. Sebenarnya Aceh itu tidak miskin-miskin sekali lah alamnya gitu saudaraku ya, pendapatannya. Cuman kalau saya lihat pengelolaannya kurang baik lah. Nah, gitu, karena tempat wisata di sana bagus sahabat. Aceh itu sangat indah sebenarnya saudaraku, cuman tertutup ya, khususnya bagi non muslim. Karena apa ya, di Aceh sana kan kita tahu banyak orang sudah mengetahui bagaimana di sana hukum syariat Islam. Jadi ada keterbatasan sahabat, sehingga ya jujur bagi non muslim atau orang-orang barat, orang bule itu kurang ya menarik ke sana sahabat, dengan peraturan-peraturan agama yang begitu ketat. Karena di luar Aceh kita melihat ya bagaimana pemikiran orang, cara pandang orang memandang Aceh ini. Bahkan tuh kita ke sana saja banyak orang yang berkata, wah hati-hati bahaya, apalagi bagi orang murtad katanya gitu ya. Jadi isu-isu yang begitu ya membuat mungkin investor atau yang lain-lainnya enggan ke sana. Ya padahal potensinya cukup besar sahabat ya, apalagi wisatanya. Tetapi karena tempat wisatanya syariah gitu ya, jadi terbatas lah bagi umum gitu. Apalagi bank juga di sana ya, hanya satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Sementara di dunia ini ada begitu banyak bank sahabat. Jadi keterbatasan seperti itulah yang membuat menurut saya ya investor atau kemajuan terhambat. Ya kalau kita lihat memang di Google provinsi ini dimasukkan menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ya, kita lihat datanya ya di Google sahabat ya. Dan menurut Pak Ustadz ini juga karena sekolah gitu katanya ya, pendidikan. Ya kalau saya lihat sih di sana saudara yang terkasih ya, banyak sekolah negeri gitu ya. Tetapi kemungkinan ini menurut saya mungkin karena agama terus yang diprioritaskan, sehingga ilmu pengetahuan jadi tertinggal sahabat. Jadi kurang dipelajari orang kan gitu ya. Sehingga ya mungkin itulah penyebabnya secara pendidikan kalau menurut Pak Ustadz tertinggal gitu. Tamatan sekolahnya tidak ada yang tinggi. Ya mungkin begitu juga karena kan agama terus yang dipelajari sekolah negeri swasta ya menjenuhkan juga bagi banyak orang sahabat. Agama terus ya jadi malas orang sekolah kan gitu ya kira-kira ya. Nah itu sih kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ulama ini. Nah, ketiga tanggapan saya dari ceramah Pak Ustadz ini ya, mereka juga melakukan pemualapan kok. Saya udah dari sana sahabat, di sana banyak kampung mualaf. Iya. Nah, kalau Anda sendiri atau daerah Aceh sendiri melakukan pemualapan, ya ndak usahlah terlalu terganggu dengan adanya orang murtad. Nah, karena kehidupan manusia ini harus menjunjung tinggi hak azazi manusia. Tidak boleh kita kekang orang. Oh, mualaf boleh, murtad nggak boleh. Itu kan melanggar HAM. Biarkan orang memilih kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 29.
dijelaskan di situ, ya negara ini menjamin orang memeluk kepercayaannya masing-masing. Nah, kalau Aceh sendiri melakukan pemualapan, ya sudah pasti ada risiko pemurtatan. Kan gitu, saudara yang terkasih ya. Jadi menurut saya biarlah, kalau ada pun orang Aceh yang murtad, ya kenapa emangnya? Itu kan pilihan dia, nggak boleh juga kita paksa. Nah, karena ya suku-suku lain juga tidak ada pemaksaan bagi orang mualaf, kan gitu ya. Nah, itulah tanggapan saya dari video Pak Ustadz ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.